Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Mengapa Yesus berkata demikian? Ini adalah sebuah metafora atau perumpamaan tentang ragi. Adalah zat yang kecil, tetapi memiliki sifat menyebar dan mempengaruhi seluruh adonan kue. Yesus menggunakan metafora ini untuk menggambarkan bagaimana kepalsuan merusak seluruh kehidupan rohani seseorang. Kata ragi digunakan untuk menggambarkan kejahatan dan dosa yang berakar kuat, atau juga dikiaskan ajaran busuk. Meskipun kecil dan tersembunyi, namun memiliki kuasa untuk merusak dan menguasai. Seperti ragi yang menyebar dalam adonan roti, kemunafikan menyusup secara diam-diam dan mengubah karakter seseorang. Pembacaan kita dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 1-12 terjadi dalam konteks meningkatnya oposisi para pemimpin agama terhadap Yesus. Setelah mengecam kemunafikan dan legalisme kaum Farisi di pasal sebelumnya, Yesus mengajar murid-muridnya di tengah situasi yang sangat ketegangan dan ancaman sosial. Yesus mempersiapkan para muridnya di tengah kerumunan besar. Fokusnya tertuju kepada kaum Farisi untuk menyingkapkan realitas bahwa dosa bukan hanya tindakan lahiriah, tetapi kerusakan batin yang mendorong manusia untuk mencari kebenaran diri. Karena pada dasarnya kaum Farisi tampil religius, tetapi hati mereka jauh dari Allah. Roh Kudus akan mengajarkan kepada murid-murid tentang apa yang harus mereka katakan. Peran Roh Kudus yang membimbing, menyatakan kebenaran, tetapi juga roh yang hadir dalam tekanan, persoalan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Maka ketika ada yang menghujat Roh Kudus, itu adalah sebuah dosa yang serius. Karena Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa ilahi, melainkan pribadi Allah sendiri. Pribadi ketiga dari Tritunggal yang sehakikat dengan Bapa dan Anak. Maka menolak kesaksian roh berarti menolak satu-satunya jalan keselamatan. Itulah sebabnya dosa ini disebut tidak terampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil bukan sekedar tampil terlihat rohani, tetapi untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dunia mungkin menilai dari penampilan, pencapaian, atau tampilan baik di media sosial, tetapi sesungguhnya Allah melihat hati. Jangan bangun identitas di atas topeng rohani, tetapi hidupilah iman yang lahir dari hati yang dibaharui oleh anugerah. Lebih baik sederhana tetapi tulus daripada terlihat hebat tetapi kosong di dalamnya. Tuhan memberkati firman-Nya.